Seperti yang kita ketahui bahwa kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini jatuh pada hari Sabtu Legi sesuai perhitungan weton Jawa. Lalu, adakah makna khusus yang menyertainya, termasuk tahun kemerdekaan negara kita yang berumur 79 tahun? Mari kita kupas satu persatu. Hari Sabtu merupakan hari dengan nilai tertinggi dalam perhitungan Jawa, yaitu bernilai 9. Hal ini bisa dimaksud tentang angka tertinggi di hari Sabtu yang bernilai 9 ini. Sebuah angka tertinggi bisa saja menggambarkan sebuah ambisi yang menggebu-gebu, ambisi yang besar untuk mewujudkan sesuatu, meskipun berbagai cara entah itu baik maupun buruk akan tetap dilakukan demi tercapainya sebuah ambisi, entah itu ambisi untuk rakyat maupun ambisi untuk golongan tertentu saja. Hal itu bisa kita lihat dengan banyaknya pajak maupun aturan-aturan yang semakin hari semakin membuat rakyat tercekik. Bahkan menurut statistik yang ada, lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari pajak-pajak yang dipungut dari rakyat. Bahkan semakin lama, semakin besar pula potongan pajak yang diambil. Hal itu menggambarkan bagaimana ambisi pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara apapun, meskipun rakyat semakin susah. Hal seperti itu pula malah yang menggambarkan nyatanya ramalan yang telah disebutkan oleh Prabu Jayabaya, di mana kita akan memasuki zaman Kala Suba, di mana para pemerintah sewenang-wenang tidak memperhatikan rakyat, saling menguasai dan memperkaya diri, tidak melihat ataupun melirik rakyat kecil yang angka kemiskinannya semakin besar setiap saat. Zaman Kala Suba sendiri merupakan zaman yang digambarkan sebagai zaman edan, di mana semua orang edan-edanan atau gila-gilaan hanya demi nafsu keduniawian. Bahkan sekaranglah zaman itu yang sedang kita rasakan. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk membuktikan ramalan Jayabaya yang melegenda itu. Memang tidak mudah untuk mewujudkan sebuah cita-cita mulia untuk mengemaskan Indonesia. Perlu banyak pengorbanan dan perjuangan. Namun, bukan berarti harus menumbalkan keringat dan air mata rakyat sendiri dalam mencapainya. Jika suatu saat memang tercapai apa yang diharapkan, apa mereka akan bangga menjadi negara yang maju atas dasar keringat dan air mata rakyat terdahulu yang dikorbankan oleh pemerintah? Zaman Kala Suba seperti sekarang ini memang sedang menuju fase puncaknya, di mana suatu saat pasti akan terjadi chaos, entah dari reformasi rakyat yang terlalu jenuh terhadap pola pemerintahan kita, maupun lewat alam seperti banyaknya bencana dan musibah yang sesuai dengan ramalan Prabu Jayabaya pada waktu itu, yaitu ketika tanah Jawa atau dalam hal ini bisa dianggap Indonesia pada umumnya akan ada banyak bencana baik di darat maupun di laut dalam mengarungi zaman kegelapan ini. Belum lagi dengan maraknya sosok pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya saja. Rakyat seperti gabah dianteri, semua dalam kebingungan, mau berpegang teguh pada siapa dan di mana. Tidak ada yang bisa dijadikan pegangan. Di saat itulah akan muncul sosok Satria Piningit yang akan berjuang demi masyarakat umum tanpa memandang apapun latar belakangnya, dengan berbekal pengajaran dari Sabto Palon yang nyawiji dengan alam Nusantara. Mengenai makna weton legi yang bernilai 5, bisa kita maknai pula dengan konotasi positif dan negatif juga. Dalam hal positif, legi bermakna manis, sesuatu yang bisa dirasakan dengan enak dan nikmat, sesuatu yang bisa kita nikmati. Hal ini bisa saja dimaknai dengan keadaan yang membuat nyaman rakyat, seperti halnya
perekonomian bisa lebih maju setelah pindahnya ibu kota ke IKN. Pemerataan pembangunan yang digadang-gadang bisa tepat sasaran agar tidak hanya Jawa saja yang maju dalam hal sarana dan prasarana, namun juga bisa menjangkau pulau-pulau lain di Indonesia. Karena kita sendiri tahu bahwa hampir sebagian besar perekonomian berpusat di Jawa saat ini, terutama di ibu kota Jakarta. Legi atau manis dalam artian lain, seperti membawa harapan baru yang akan menenangkan hati. Seperti perpindahan ibu kota ini, seperti harapan baru untuk kedepannya. Pasalnya, jika kita lihat dari peta, lokasi ini hampir berada di tengah-tengah Nusantara, di tengah-tengah negara kita. Tidak seperti di Jakarta yang cenderung jauh dari Indonesia Timur. Dalam konotasi negatif, bisa juga weton legi atau manis dimaknai sebagai janji manis atau janji-janji palsu, harapan palsu dari pemerintah kita. Semua iming-iming demi rakyat, memajukan rakyat, mensejahterakan rakyat, itu pada umumnya hanya pemanis saja, hanya janji manis saja agar rakyat mempunyai harapan baru saja, padahal yang kita tahu selama ini, itu semua hanya kalimat manis dari dunia politik semata. Bahkan janji-janji seperti itu seringkali kita dengar sendiri, terlebih ketika mereka membutuhkan suara kita dalam pemilihan kepala daerah. Contoh lain tentang konotasi negatifnya weton legi atau weton manis yaitu maraknya perjudian online yang begitu menggiurkan, iming-imingnya jika kita menang. Namun kenyataannya tepat sekali seperti yang diramalkan Prabu Jayabaya. Bukan hanya 1-2 orang saja yang hancur hidupnya gara-gara judi online ini. Bahkan sanak saudara, sanak famili juga ikut merasakan imbasnya. Ini malah jauh melebihi iming-iming praktek pesugihan yang harus menumbalkan sesuatu atau bahkan nyawa agar bisa mendapatkan harta keduniawian. Mengenai usia 79 tahun negara kita, jika dimaknai sesuai angkanya, dalam Hasanah Jawa, angka 7 bermakna pituduh. 7 itu artinya 7, pitu dalam bahasa Jawa, maknanya pituduh atau petunjuk. Sedangkan angka 9 bermakna hal yang besar. Dalam hal ini bisa berarti adanya sebuah petunjuk besar untuk masa depan Indonesia. Atau bisa juga berarti ada hal atau perkara besar yang nantinya bisa dijadikan petunjuk tentang kedepannya. Dua angka tersebut bermakna bagus dalam Hasanah Jawa. Hal ini membuat kita bisa berharap akan kebaikan yang ada di ulang tahun NKRI yang ke-79 ini. Semoga kedepannya kita bisa melalui zaman Galuh Support dengan tabah dan tawakal, serta semoga zaman edan ini segera berganti ke zaman di mana kita semua mengharapkan kebaikan yang lebih bermakna dan terciptanya negara yang damai, makmur, dan sejahtera.